Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya din. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah diberikan kepada kita, wabil khususnya dan terutamanya nikmat sehat wal afiah, sehingga kita masih juga terus bisa beribadah, belajar, menuntut ilmu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dan insyaallah ilmu yang kita tuntut ini, ilmu yang kita dapat ini bisa bermanfaat, berguna bagi diri kita sendiri dan bagi masyarakat banyak khususnya. Salat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada penghulu kita semua, Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang selalu istiqamah dan tiada henti-hentinya menjalankan sunnah-sunnahnya, dan insyaallah nanti di yaumil kiamah kita mendapatkan sahabatul uzma dari Rasulullah SAW. Sobat pintar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya? Insyaallah pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho akan semua yang kita lakukan, apa yang kita pelajari pada hari ini. Hari ini kita bertemu lagi di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, khususnya di bab ini yang kita pelajari atau di materi kali ini yang akan kita pelajari adalah mengenai sholat. Sesungguhnya artinya sholat itu sama, semua sholat sama. Namun ini kita akan mempelajari tentang sholat jamak dan qashar. Minggu yang lalu sudah kita bahas sedikit, tapi sekarang baru kita lihat seperti apa sholat jamak dan sholat qashar itu. Jangan lupa tetap kita menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, berada kita di kerumunan, dan kurangi mobilitas. Ini kita lihat ya, belanja sholat jamak qashar. Tentu ketika kita mempelajari segala sesuatunya, kita harus tahu dulu apa sih tujuannya kita mempelajari ini. Buat apa sih kita mempelajari ini? Apa sih gunanya? Yang pertama, tujuan pembelajaran pada hari ini itu peserta didik atau sobat pintar dapat menjelaskan pengertian sholat jamak dan qashar. Apa sih sholat jamak itu? Apa sih sholat qashar itu? Atau jamak qashar itu apa? Terus yang kedua, menjelaskan ketentuan sholat jamak dan qashar dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan sholat yang boleh dijamak dan qashar. Hafal niat sholat jamak dan sholat qashar. Nah, yang keempat ini ya, kalian harus bisa menghafal niat sholat jamak dan sholat qashar atau sholat jamak qashar. Kita lihat konsepnya. Yang pertama, pengertian. Nanti kita akan bahas pengertiannya dulu. Setelah pengertian, kita akan bahas syarat syahnya. Setelah syarat syahnya, kita akan bahas tentang bagaimana tata cara pelaksanaannya. Dan yang keempat nanti, siapa yang boleh melaksanakan sholat jamak qashar. Dan terakhir mungkin ada hikmah dan manfaatnya. Baik, kita beralih yang ke pertama, pengertian. Nah, di sini pengertian sholat jamak. Sholat jamak adalah sholat yang menggabungkan dua sholat fardu dan dilakukan pada satu waktu, bisa di awal atau bisa juga di akhir. Dalam memahami sholat jamak ini juga harus tahu terlebih dahulu sholat apa saja yang bisa dijamak atau digabungkan menjadi satu waktu. Nah, sobat pintar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sholat jamak itu artinya jamak itu bersama, digabung. Menggabungkan apa yang digabungkan? Yang digabungkan adalah sholat fardu. Sholat fardu yang bagaimana yang bisa digabungkan? Biasanya sholat fardu yang bisa digabungkan adalah sholat fardu yang jaraknya berdekatan atau tidak terlalu jauh. Seperti contohnya zuhur sama asar. Ini sholat bisa dijamak atau bisa digabungkan di dalam satu waktu. Boleh dilaksanain pada waktu zuhur, boleh juga dilaksanain pada waktu asar. Terus yang kedua, apalagi yang bisa dijamak? Yaitu sholat maghrib dan sholat isya. Bisa dilaksanakan pada waktu isya dan bisa juga dilaksanakan pada waktu maghrib. Lanjut. Nah, sholat qashar. Apa sih sholat qashar itu? Sholat qashar itu yaitu sholat fardu yang dilakukan dengan meringkas, mengurangi atau meringkas bilangan rokaatnya. Yang seperti apa yang bisa diringkas bilangan rokaatnya? Tentu bilangan rokaatnya yang banyak. Seperti contoh diringkas itu maksimal 2 rakaat. Kita hanya meringkas 2 rakaat.
yang kita kerjakan sholatnya 2 rakaat, walaupun sholat itu 4 rakaat, tapi kita boleh mengerjakannya 2 rakaat. Tapi kalau sholat subuh tidak boleh dikosor. Kalau kita kosor 2 rakaat, berarti sholat subuhnya bablas alias inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sholat subuhnya kagak sholat. Nah, tidak boleh mengkosor seperti sholat subuh dan maghrib. Ini sholat maghrib nggak boleh dikosor. Yang boleh dikosor itu cuman yang bilangannya banyak, artinya 4 rakaat. Kalau kita kosor sholat maghrib, kita kosor menguranginya itu kan 2 rakaat dikurangin. Sekarang sholat maghrib 3 rakaat, kita kurangin menjadi 2 rakaat, berarti 1 rakaat. 1 rakaat itu sholat sunnah witir, bukan sholat maghrib. Ya, jadi tidak boleh dikurangin bilangan rakaatnya, yaitu sholat subuh dan maghrib. Kalau zuhur boleh, asar boleh, isya boleh. Kita lanjut. Apa sih sholat jamak qasar nih? Sholat jamak dan sholat qasar. Artinya sholat 2 waktu yang digabungkan bersama-sama. Ini tadi sholat jamak kan digabungkan dalam waktu bersama-sama. Dan 1 waktu yang mana bilangan rakaatnya diringkas. Nah, artinya sholat jamak qasar itu 2 buah sholat kita gabungkan, seperti contoh zuhur sama asar. Ini kita gabungkan jadi 1 waktu, boleh di zuhur, boleh di asar. Nah, terus kita kosor, artinya kita ringkas rakaatnya. Karena apa? Boleh sholat zuhur kita ringkas, karena di 4 rakaat kita ringkas jadi 2 rakaat. Asar juga seperti itu, 4 rakaat kita jadikan 2 rakaat. Nah, waktu sholat jamak qasar ini sendiri tergantung orang yang melaksanakannya, tuh kan. Apabila dilaksanakan di waktu awal dinamakan jamak takdim, dan dilaksanakan di akhir waktu namanya jamak takhir. Paham ya tadinya? Nih, ada nggak sih dalilnya, dasar hukumnya? Ada. Setiap Allah menyuruh, memerintahkan, dan Rasul pernah melaksanakan, berarti mempunyai dalil atau dasar hukum yang kuat. Contohnya di sini kita lihat sholat. Allah katakan di dalam sebuah Al-Quran, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Allah katakan, wa idza darabtum fil ardi, dan apabila kamu berpergian di muka bumi ini, falaisa 'alaikum junahun, maka tidak mengapa kamu antaqsuru minas sholati, kamu mengqasar salatmu, kata Allah. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir, boleh juga dikosor kan. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina, sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagimu. Jadi di sini Allah ingin menjelaskan, ingin memberitahu kepada kita bahwa boleh kita mengkosor sholat kalau ada sebabnya dan syaratnya. Tentunya kita melakukan safar, berpergian, berjalan, ya kan. Kenapa? Yang kedua, kita takut diserang oleh orang kafir, atau perjalanan kita tidak untuk maksiat. Oke, kita lanjut. Nah, ini salat jamak. Ini hadisnya Rasulullah SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, an Anis bin Malik radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza irtahalla qabla an tazigha syamsu akhara adh-dhuhra ila waqtil 'asri thumma yajma'u bainahuma wa idza zaghat shalla adh-dhuhra thumma rakibah. Ini hadis dari Anas. Nabi Muhammad SAW berangkat berpergian, kata Anas, sebelum matahari condong. Kan idza irtahalla qabla, ya, sebelum matahari condong
Jadi Rasulullah berangkat, terus beliau mengakhiri pelaksanaan sholat zuhur hingga waktu sholat asar, lalu menggabungkan, menjamak, ya kan? Summa yajma'u bainahuma, menjamak keduanya, dan dia berangkat setelah matahari condong. Beliau melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu, kemudian berangkat. Nah, jadi ini hadisnya, Rasul pernah menjamak sholat ketika dalam perjalanan syafar. Oke, syarat sah sholat jamak qasar. Ini syarat-syarat sah melaksanakan sholat jamak. Adapun syarat-syarat sah untuk menjamak sholat ini adalah sebagai berikut. Untuk jamak takdim syaratnya, ini jamak takdim yang syaratnya berniat untuk melaksanakan sholat jamak takdim. Jadi di mana-mana syarat sah itu pasti niat. Karena apa? A'malu bin niat. Jadi amal kita tergantung niatnya. Kita harus niat dulu melaksanakan sholat jamak. Jamak apa? Jamak takdim atau jamak takhir. Yang kedua, sholat dikerjakan secara berurutan. Ya, sholat berurutan ya. Artinya tumanina, seperti sholat biasa kita sholat. Tidak ada selingan apapun ketika melakukan dua sholat fardu. Artinya nggak ada selingan, kecuali selingannya dengan iqomah. Setelah saya sholat zuhur, terus salam, kita iqomah, kita laksanakan sholat asar. Kalau kita laksanakan sholat zuhur dulu, begitu sebaliknya. Kalau asarnya dulu, setelah asar baru kita laksanakan sholat zuhur. Itu jamak takdim. Jamak takhir semuanya sama sungguhnya, tapi niatnya kita jamak takhir. Untuk jamak takhir yang membedakan adalah niat, ya kan, niatnya doang yang beda. Tadi kita niat jamak takdim, sekarang kita niat jamak takhir. Ketika seseorang ingin melakukan sholat dengan jamak takhir, maka orang tersebut sudah harus berniat untuk sholat jamak takhir terlebih dahulu ketika memasuki waktu sholat yang pertama. Misal ini waktu zuhur nih, waktu zuhurnya kita nggak ngelaksanain, nanti aja lah kita jamak takhir kan sholat asar. Jadi kita udah nih niat dulu, apalagi kita dalam perjalanan ya. Kalau syarat sah melaksanakan sholat qasar, mengqasar sholat fardu itu tentu juga tidak sembarangan orang dibolehkan. Jadi nggak sembarangan orang boleh mengqasar sholat nih mentang-mentang boleh jalan kaki gua qasar aja sholat, nggak boleh begitu. Harus ada syarat dan ketentuannya dulu. Ada syarat-syarat sah yang menjadikan sholat disebut dengan sholat qasar, yaitu pertama, pasti bareng niatnya, niat untuk mengqasar sholat. Yang kedua, sholat yang dikosor adalah sholat yang jumlah rokaatnya ada 4 rokaat. Itu sholat zuhur, asar, dan isya. Memenuhi jarak perjalanan yang menjadi syarat sholat kosor. Para ulama sepakat kurang lebih 85 km perjalanan ya. Jarak tempuhnya itu. Baru kita boleh mengkosor sholat. Terus perjalanan yang dilakukan mempunyai tujuan yang baik dan benar. Seperti untuk bersilaturahim, mencari ilmu, berdagang, dan lain-lain. Jadi tujuannya itu untuk hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang tidak baik ya. Kita melaksanakannya untuk hal-hal yang baik. Untuk ilmu, silaturahim, pulang kampung, mudik, ketemu orang tua. Nah, itu boleh. Bukan untuk maksiat. Kita lanjut. Ini peta perjalanan yang membolehkan menjamak serta mengqasar sholat. Nah, lihat kita melakukan perjalanan biasa. Mau kita pakai mobil, mau pakai helikopter, bis, mobil apa aja, kereta api, becak, bemo, gerobak, sepeda motor. Yang penting melakukan safar, perjalanan. Yang pertama perjalanannya itu ya, ini contoh mudik lebaran itu boleh ya, karena perjalanannya untuk hal-hal yang baik, bukan perjalanan untuk maksiat. Terus untuk silaturahim, kita bersilaturahim dengan kedua orang tua, tetangga, karib kerabat, saudara di kampung misalnya. Itu boleh menjamak dan mengqasar sholat. Tapi ingat perjalanannya itu kurang lebih harus 85 km. Bukan misalnya dari, Pak saya pulang kampung, di mana kampungnya? Kampung Bahari misalnya. Kampung Makassar, Kampung Melayu. Nah itu namanya bukan pulang kampung, itu namanya daerah itu namanya kampung, ada kampungnya. Itu tidak boleh menjamak dan mengqasar sholat. Nah setelah melakukan perjalanan, mudik lebaran untuk silaturahim dan lain sebagainya, nah baru kita diperbolehkan untuk menjamak dan mengqasar sholat. Tentu dengan syarat yang tadi sudah kita pelajari. Ini tata cara sholat jamak qasar. Ini niatnya. Niat sholat jamak takhir, qasar, zuhur dan asar. Nih kita niat sholat zuhur dulu nih. Sholat asar dulu nih. Nih kita niat sholat asar dulu. Niatnya adalah usolli faradhal asri rak'ataini majmu'an bil-zuhri jam'a takhiri qasran adaan
imaman ma'muman lillahi ta'ala. Niat saya sholat fardu asar 2 rakaat dijamak dengan sholat zuhur jamak takhir qasran, dikosor adaan. Jadi makmum, jadi imam karena Allah Ta'ala. Itu niatnya sholat asar duluan. Ini jamak takhir. Sekarang niat sholat zuhur. Habis sholat asar, qomat, baru kita niat sholat zuhur. Niatnya gimana? Sama depannya. Diganti zuhri. Usalli faradz zuhri rak'ataini majmu'an ilal asri jam'a takhirin qasran adaan. Nah, jadi diganti cuman tadinya asar, kalau asar duluan, kalau zuhur duluan. Ini jamak takhir ya. Berarti jamak yang dilaksanakan sholat zuhurnya di belakangan. Nah, kita lihat nih sholat jamak takdim. Nah, sholat zuhurnya dulu. Bedanya di mana? Kalau kata tadi jam'an takhiran, kalau ini takdiman atau takdimin. Usalli faradz zuhri rak'ataini majmu'an bil asri jam'an taqdiman atau takdimin qasran adaan. Nah, sholat asar ini tadi kan takhir, sekarang ini takdim. Jadi ada bacaan jam'a takdim, jam'a takhir. Nah, itu yang membedakannya. Kamu lihat di situ ya, diperhatikan baik-baik. Kalau takdim pasti ada tulisan jamak takdim, kalau takhir pasti ada tulisan jamak takhir. Di situ doang yang membedakannya. Waktu pelaksanaan juga harus tahu kamu sholat apa dulu. Lanjut ya. Nah, ini niat sholat jamak. Kalau jadi tadi kosor, ini jamak doang, nggak dikosor. Ya, kalau tadi kan jamak kosor, ini jamak tok, tidak ada kosor. Dari mana kita tahu nggak ada kosor? Dari bilangan rokaatnya. Kita lihat nih sholat zuhur. Usalli faradz zuhri 4 rakaatin jam'an takdiman ma'al asri ma'muman imaman lillahi ta'ala. Boleh ya? Jadi niat saya sholat fardu zuhur 4 rakaat. Tuh, rakaatnya 4 karena dia jamak doang, bukan jamak kosor atau bukan kosor doang. Ya. Jam'an, takdiman, nih takdim. Jamak takdim yang ma'al asri. Sama kalau habis sholat zuhur, selesai salam, kita qomat, lalu kita laksanakan sholat asar. Niatnya gimana? Usalli faradhal asri 4 rakaatin jam'an takdiman ma'al zuhri ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Jadi ingat, kalau kita mau melakukan sholat jamak dan jamak kosor, kita harus lihat setelah melaksanakan sholat, mau kita sholat zuhur duluan, setelah selesai sholat zuhur salam, kita iqamah, baru kita laksanakan sholat yang kedua. Sholat apa yang kita laksanakan yang kedua? Ya, kalau maghrib duluan, habis itu iqamah, baru isya. Kalau isya duluan, habis isya, sholat isya, kita baru maghrib. Oke. Yang boleh melaksanakan sholat jamak dan qasar. Orang-orang yang dibolehkan melaksanakan sholat jamak atau qasar nih ya. Karena sholat jamak ini adalah salah satu keringanan terhadap seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak semua orang dibolehkan melaksanakan sholat fardunya dengan cara dijamak. Ada kriteria, ada ketentuan tertentu orang dibolehkan melaksanakan sholat fardu dengan jamak. Antara lain, yang pertama, orang yang sedang dalam keadaan sakit atau uzur yang berkepanjangan. Ini sakit, uzur nih. Ya, nggak tahu panjang nih sakitnya lama. Yang kedua, orang yang sedang dalam keadaan berpergian jauh atau musafir atau melakukan safar nih, perjalanan ya, musafir. Tapi ingat, perjalanannya untuk kebaikan. Yang ketiga, orang yang sedang dalam kondisi dan situasi yang penting sehingga tidak mudah bagi orang tersebut untuk meninggalkannya. Ini situasinya genting, ada urusan yang sangat mendesak benar-benar. Kalau ditinggal ini pokoknya nggak bisa, kalau tinggal akan terjadi hal yang lain. Makanya itu boleh dia menjamak. Yang keempat, orang yang sholat berjamaah di masjid dan kemudian turun hujan lebat, terutama rumahnya jauh dari masjid nih, sehingga menjadi halangan untuk pulang. Nah, di sana dia boleh menjamak sholatnya. Ya, jadi ada 4 kriteria ketentuan yang boleh melaksanakan sholat jamak. Kita lanjut. Orang-orang yang dibolehkan melaksanakan sholat qasar. Sama seperti halnya penjelasan sholat jamak. Jamak tadi kan syarat dan ketentuan orang yang boleh itu. Sholat qasar ini juga tidak boleh dilakukan sembarangan orang.
ada pengecualian tersendiri. Bagi orang-orang dibolehkan melaksanakan ibadah sholat jamak dan sholat qashar adalah sholat qashar ini diberlakukan bagi mereka yang sedang sakit atau mereka yang dalam keadaan berpergian, musafir, atau ketika seorang sedang dalam kondisi yang tidak aman. Tadi dalilnya kan sudah tahu kan? Mungkin karena takut dengan ketemu orang-orang kafir jadi merasa tidak aman, boleh menjamak dan mengqashar sholatnya. Baik, kita lanjut. Nah, kita lihat manfaat dan hikmah sholat jamak qashar. Setelah kita pelajari mengenai materi yang dijelaskan di atas, tentulah ada sedikit manfaat yang bisa kita ambil dan bisa kita telaah mengenai betapa maha murahnya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai keringanan dalam beribadah, khususnya tentang sholat yang merupakan tiang agama bagi kita semua. Adapun manfaat dari sholat jamak qashar ini antara lain, pertama kita lihat coba. Yang pertama merupakan salah satu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, sehingga menjadi pelajaran sendiri betapa pentingnya ibadah sholat tersebut. Yang kedua, menjadikan hati tenang, aman, dan tidak galau, karena sudah melaksanakan ibadah sholat yang menjadi kewajiban bagi semua umat Islam. Yang ketiga, tidak minder dan tidak takut ketika sedang dalam kondisi yang genting sekalipun, karena ibadah sholatnya senantiasa dijaga. Yang keempat, memudahkan seorang yang sedang sakit atau punya halangan. Yang kelima, memberikan kemudahan bagi seorang yang melakukan perjalanan jauh sehingga tidak memakan banyak waktu. Jadi subhanallah, maha suci Allah ya, luar biasa Allah ini baiknya kepada kita, perhatiannya kepada kita khususnya umat muslim ini. Sholat pun Allah memberikan keringanan kepada kita ketika kita sedang mengalami kondisi-kondisi tertentu. Sangat luar biasa. Maka sesungguh layaknya kita umat Islam, umat yang beragama muslim, janganlah sesekali meninggalkan ibadah sholat. Karena ibadah sholat ini adalah tiang agama. Sholat imanuddin. Dan sholat itu merupakan tiang agama. Ketika sholat kita baik, insya Allah amal-amal ibadah kita pun yang lainnya baik. Ketika dalam kita halangan atau dalam kita keadaan terdesak, dalam keadaan genting, kita diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjamak serta mengqashar sholat tersebut. Baik, sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tugas buat kalian hari ini. Tugasnya sangat-sangat mudah. Kalian bisa mencari di Mbak Google. Kalian bisa lihat di buku di mana tugasnya tuliskan niat sholat jamak dan qashar yang belum ada. Tadi kan kita cuman ada zuhur sama asar. Yang belum ada berarti apa? Maghrib sama isya. Silakan dicari, ditulis, hasil tulisannya difoto, dan setelah difoto diupload di Google Classroom. Ingat sekali lagi, tugasnya hari ini adalah menuliskan niat sholat jamak dan qashar yang belum ada atau belum Bapak tampilkan di slide-slide yang atas. Kamu tulis di buku, udah ketemu mencari dimanapun boleh, tulis di buku, status di buku, di foto, habis di foto langsung dikirim di Google Classroom. Oke, terima kasih. Jasa, semoga ini bermanfaat buat kita. Yang benar pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang salah datangnya pasti dari diri Bapak pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.